Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang komunikasi serial menggunakan Bluetooth. Dapat dibaca untuk penjelasannya, bisa lihat di video sebelumnya atau baca buku di simulasi Proteus yang pernah saya buat. Oke, langsung saja kita langsung buka program terlebih dahulu ya. Seperti biasa, kita nanti komunikasi serial menggunakan Bluetooth. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan LED. Jadi karena itu saya menggunakan integer LED di pin 10 ya. Nanti LED-nya dipasang di pin 10. Terus di sini string perintah. Perintah string ini berupa ini ya, dapat berupa huruf. Jadi nanti di situ masukinnya string. Nanti perintahnya itu berbentuk huruf, entah huruf apa, nanti baca di bawah. Oke, di point setup kita atur. Kita nanti karena ini komunikasi serial, nanti kita menggunakan serial saja, jadi biar gampang. Terus pin modenya LED tadi karena sebagai output, maka ditulis pin mode LED sama dengan output. Di sini tulis, terus digital write. Nah, LED sama dengan high. Maksudnya gimana? Jadi ketika awal dinyalakan programnya itu, maka si LED-nya itu langsung menyala gitu. Fungsinya buat apa? Buat membuktikan bahwa si rangkaiannya itu sudah mulai berjalan gitu. Jadi dipasanglah LED sebagai high. Di void loop di sini, nah awalnya ditulis dulu nih serial.print ln, tulis di pin serial. Ketika press H for high or L for low. Jadi ketika kita nanti menekan tombol H, akan high atau nyala, ketika menekan tombol L akan low atau mati ya. Seperti itu. Nah, itu kenapa bisa H itu dipencet H menjadi nyala, terus L menjadi mati, itu di mana? Nah, di sini program utamanya itu di sini sebenarnya. Nah, program utama ini. Nah, tulis di sini, walah. Tekan. Nah, di sini while serial available sama dengan 0. Ya. Ketika serial terdapat angka, maksudnya ke sana. Nah, di sini perintah sama dengan serial read string. Jadi maksudnya itu perintah ini akan membaca data serial yang berbentuk string, karena di sini, nah ini nih serial variabelnya itu fungsinya buat di serial itu ada barang nggak sih, ada data nggak sih. Nah, kalau datanya berbentuk string, maka di sini ditulis jika perintahnya adalah H. Nah, ketika misalkan di data serial monitor ya ada H, maka di sini perintahnya LED-nya high atau lampunya menyala. Sedangkan jika di data serial monitornya terdapat huruf L yang ditulis, maka LED-nya itu low. Kayak gitu. Jadi ketika menekan tombol H akan high, dan jika tombol L akan low. Tapi di sini tidak diberitahu kalau misalkan selain H dan L, tidak ditulis di program ini. Ya gak apa-apa, jadi biar yang digunakan itu H sama L-nya saja gitu. Oke, kita lanjut, kita langsung verify apakah ada kesalahan dalam pemrograman. Kita lihat, kita sambil nunggu compiling sketch-nya. Oke, dan compiling berarti tidak ada error dalam program. Terus kita lihat di sini. Seperti biasa kita cari letak dari file.hex-nya ini. Nah, ini file.hex itu terletak di Arduino build 200452. Oke. Kita langsung lanjut saja ke aplikasi Proteus ya. Lanjut ke aplikasi Proteus. Di sini saya sudah buat rangkaian biar mudah. Nah, saya jelaskan dulu. Seperti biasa, karena di pin 10 tadi dijelaskan bahwa akan menggunakan LED di pin 10, maka di pin 10 disambungkan pada resistor terlebih dahulu untuk selanjutnya disambung ke LED. Saya menggunakan LED warna blue atau biru. Setelah langsung LED masuk ke ground seperti biasa, karena berarti ketika ininya aktif high, berarti
ininya akan menyala. Namun ketika low maka ini mati karena ground dan ground bertemu itu. Jadi nggak ada tegangan yang mengalir gitu. Oke. Di sini nah untuk RX-TX kita sambungkan ke Bluetooth HC05. Si Bluetooth ini kalian bisa cari di di internet banyak. Pokoknya cari aja Bluetooth HC05 library untuk Proteus. Untuk Proteus nanti bisa dicari di internet gitu. Bluetooth HC05 ya. Kalau karena di sini saya menggunakan Bluetooth HC05. TX-nya dari sini disambung kepada RX-nya Arduino. Selanjutnya untuk TX-nya di sini disambung kepada Arduino, kepada Bluetooth. Jadi pokoknya RX digabung dengan TX dan TX digabung dengan RX gitu, dibalik ya. Nah selanjutnya saya memasang dua Bluetooth. Fungsinya si Bluetooth 1 nanti akan berkomunikasi dengan Bluetooth 2 gitu. Melalui nanti apa kita nanti bahas selanjutnya. Oke, kita Bluetooth 1 dihubungkan TX dengan RX, RX dengan TX. Perlu diketahui jadi si serial virtual terminal ini berperan sebagai perangkat lain, bisa nanti smartphone, terus laptop, komputer dan lain-lain. Ini berfungsi seperti itu gitu. Contohnya itu seperti itu. Kalau misalkan di real, kalian bisa mengatur apapun menggunakan smartphone, mengatur Arduino menggunakan smartphone, baik bisa melalui SIM atau kartu seluler, terus bisa menggunakan juga WiFi, RFID dan lain-lain bisa juga gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di sini diatur. Misalkan yang untuk HC ini COM 1 nggak apa-apa. Untuk yang satunya lagi berarti harus dibedakan. Berarti COM 2 atau misalkan kalau nggak bawa COM 2 ya COM 4 atau COM berapa gitu. Tapi di sini saya menggunakan COM 2. Yang jelas Bluetooth 1 dengan Bluetooth yang lainnya itu COM-nya itu harus berbeda gitu. Tujuannya nanti dijelaskan di selanjutnya. Selanjutnya nanti kita lihat dulu nih, lupa saya ininya programnya di sini. Program terletak di Arduino Boot 200452. Langsung masuk. Kita upload program. Program di 200452. Nah ini Bluetooth Inno.hex. Kita langsung upload. Oke. Selanjutnya kita buka virtual terminal. Virtual terminal ini berfungsi untuk sebagai tadi komunikasi secara virtual antara COM 1 dan COM 2. Kita buka virtual terminalnya. Di sini, nah karena saya sudah nyalakan, maka di sini nyalakan virtual terminalnya dari mode off ke mode on. Nah, di sini kan saya sudah nulis nih, udah nulis virtual connection-nya COM 1 to COM 2. Gimana kalau misalkan dari awal kita belum ada apa-apa nih, kita misalkan hapus ya, remove all. Nah, kita bisa nambahkan komunikasinya. Remove dulu ya, remove. Oke. Oh iya, oke, sebentar. Dimatikan dulu. Nah, kita bisa menambah komunikasi keduanya itu dengan klik tombol tambah di sini, add virtual port pair. Di sini kita klik. Nah, di sini pilihan. Yang tadi kalau misalkan pakainya COM 1 sama COM 2 berarti di sini isinya COM 1, bawahnya COM 2 atau dibalik ya gak apa-apa. Lanjut kita klik OK. Di sini sudah keluar disable. Nah, klik on. Maka virtual koneksi antara COM 1 dan COM 2 nyala, dalam artian si Bluetooth-nya ini sudah terkoneksi antara Bluetooth 1 dengan Bluetooth 2. Oke, kita lanjut ke pemrograman. Nah, lanjut kita coba langsung jalankan saja. Nah, di sini sudah tertulis press H for high or L for low. Ini sama dengan tulisan yang ada di program yang tadi kita kirim. Nah, yang tadi press H for high or L for low. Ini kenapa si itunya itu si tulisannya itu bisa kebaca di sini padahal gak kesambung sama ini. Jadi komunikasi serial itu dua arah. Jadi yang ini bisa mengirim ke Arduino, bisa juga menerima data dari Arduino. Dalam artian bolak-balik arahnya itu. Nah, di sini
sebenarnya ini press H for high or low or L for low tuh dikeluarkan oleh serial monitor yang ini. Jadi si Arduino mengirim data berupa tulisan ini melalui ke virtual terminal ini melalui Bluetooth-nya itu. Selanjutnya ketika misalkan karena tadi programnya lampunya nyala, jadi lampunya nyala terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mengirim data dari virtual terminal atau misalkan nanti dari smartphone atau yang lain ke Arduino, dapat kita tulis misalkan huruf L untuk mematikan ya. Saya pencet huruf L. Nah, di sini lampunya mati, tapi di sini tulisannya nggak keluar karena virtual terminal itu bukan buat ngetik. Jadi kan kayak serial monitornya aja gitu. Jadi nggak bakal keluar datanya. Tapi perubahannya bakal keluar kayak misalkan pencet tombol H lagi. Tuh keluar lagi, misalkan L lagi nggak keluar. Itu karena kita menggunakan virtual terminal gitu. Mungkin nanti kalau misalkan ini yang akan keluarnya itu ya cuman pengaruhnya itu pengaruh dari ketika kita menekan huruf L atau huruf H gitu. Soalnya kita dari programnya tidak ada tertulis misalkan ketika menekan huruf H maka serial monitor akan menulis huruf H. Enggak gitu, cuman yang ditulisnya itu cuman pengaruhnya saja gitu. Nah, kalau misalkan mau ditulis H dan L-nya kita bisa menambahkan di bawah sini serial sebentar. S-nya seperti biasa harus besar ya, harus besar. Serial print line ya. Jadi tujuannya L print line itu buat supaya nambah garis baru, nambah baris baru. Nah, di sini tulis H terus dikasih titik 2 ya. Titik 2. Di bawahnya juga sama, kita kasih keterangan serial println. Namun di sini L. Jadi nanti keterangannya kalau misalkan diklik H ya keluar H, kalau L keluar L. Nah, kayak gitu kita langsung coba nih verifikasi apakah ada yang salah atau enggak. Kita coba verify, tunggu dulu sebentar teman-teman. Kita lihat apakah ada program yang kurang atau gimana. Nah, bentar. Oh iya, di sini kurang kurung tutup ya. Kita lihat, di atasnya juga kurang ternyata. Kita langsung tambahkan saja, langsung kita kasih verify lagi. Gimana nanti apakah ada kesalahan lagi? Kita cek. Oke, dan compiling berarti program sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke aplikasi Proteus. Kita langsung buka, kita langsung close dulu aja ya. Jadi tapi kita gak perlu upload lagi, jadi kita langsung saja buka, jalankan. Nah, jalankan. Kita klik tombol H. Nah, H-nya sekarang keluar, namun lampunya tetap kayak gitu. Jadi karena H tidak berpengaruh, maka tetap saja gitu. Kita langsung coba huruf L ya. Nah, L, ketika diklik L, maka itu lampunya mati. Nah, ini tuh jadi gini teman-teman. Kalau misalkan L sebenarnya data tuh ketika kita menulis L di virtual terminal, maka si data L itu akan dikirim ke Arduino terlebih dahulu. Untuk selanjutnya dari Arduino mematikan lampu serta mengirim data huruf L itu kembali ke serial monitor atau virtual terminal. Makanya bisa keluar huruf L-nya itu. Kayak gitu ya. Jadi emang dari serial terminal, virtual terminal langsung ke Arduino, baru ke virtual terminal lagi. Kita coba langsung H. Terus L, kita coba untuk mematikannya lagi. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Intinya kayak gitu. Kurang lebih sih untuk pembahasan dari virtual terminal kayak gitu ya. Silahkan kalian coba-coba ulik gimana sih komunikasi. Misalkan selain Bluetooth kan ada yang lain gitu, kayak misalkan SIM lah, atau misalkan RFID atau yang lain, baik itu melalui simulasi maupun langsung barang gitu, barang Arduino secara langsung. Silahkan kalian coba-coba nikmati gitu bagaimana pembuatan program dari komunikasi serial ini. Atau kalian bisa
kembangkan sebuah produk kreatif menggunakan salah satunya menggunakan ini. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.